Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Alika Fitonia, Hadir, Bu. yang kedua Amartia Aminuti, Hadir, Bu. yang ketiga Eka Novitasari, Saya, Bu. yang keempat Siti Nur Aziza, Hadir, Bu. yang kelima Triyamurti. Hadir. Oke, baiklah, tolong fokusnya pada pembelajaran hari ini ya, tolong ya. Ya, Bu. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asas Black. Nah, asas Black itu merupakan subbab dari materi suhu dan kalor. Jadi di sini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan siswa itu dapat mengetahui teori asas Black. Yang kedua, melalui demonstrasi siswa itu dapat mengidentifikasi penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu melalui penjelasan siswa itu dapat menghitung suhu campuran dari kedua zat. Jika suatu zat atau dua zat atau lebih zatnya, suhunya itu berbeda-beda, maka itu disebut dengan perpindahan energi atau bisa disebut dengan kalor. Nah, kalor itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, perpindahan kalor itu merupakan hukum kekekalan energi. Jadi, asas Black itu bisa dikatakan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi itu artinya apa sih? Nah, artinya itu jika suhunya itu melepas kalor, oleh zat yang bertambah disebut dengan Q serap. Sedangkan kalau Q lepas itu merupakan kalor yang melepas oleh zat kedua. Jadi Q serap itu kalor yang diserap oleh zat yang bertambah. Sedangkan kalor yang dilepas oleh zat kedua. Jadi jika dua zat dicampur, jika benda yang suhunya lebih tinggi itu, dia itu akan melepas kalor. Sedangkan benda yang suhunya lebih rendah itu akan menerima kalor. Jadi suhu yang lebih tinggi itu melepas kalor.
menerima kalor. Jadi totalitas yang diserap sama dengan totalitas yang dilepas. Totalitas yang dilepas. Nah, asas Black itu dikemukakan oleh Joseph Black ya. Nah, pada proses termodinamika, ada yang tahu nggak bunyi asas Black itu gimana? Enggak, Bu. Belum tahu ya. Jadi kalor yang dilepas oleh suhu yang lebih rendah. Nah, bisa dirumuskan dengan Q serap sama dengan Q lepas. Kita tulis ya. Q serap sama dengan Q lepas. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita itu bisa melihat penerapan dari asas Black itu sendiri. Ya. Nah, udah pada melihat belum gimana penerapan asas Black itu? Belum ya? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Jadi kebetulan Ibu ini ada penerapan asas Black itu ya. Nah, di sini misalkan saja di sini Ibu terapkan yaitu es teh. Es teh itu misalkan ini air teh panas ya, air teh panas. Dan ini merupakan bongkahan es. Jadi air teh panas ini kan awalnya suhu cairnya itu kan lebih tinggi ya. Suhunya itu lebih tinggi. Sedangkan bongkahan es itu suhunya itu lebih rendah. Nah, jika air teh panas ini dicampurkan dengan bongkahan es itu, maka akan terjadilah kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal itu bisa disebut dengan perpindahan energi. Nah, kan tadi kan dicampurkan ya. Nah, pada titik tertentu itu akan mengalami suhu yang sama, gitu ya. Oke, mengerti nggak? Ngerti, Bu. Oke, baik. Sudah itu, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghitung suhu campuran dari dua zat. Ini kan tadi Q serap sama dengan Q lepas. Jadi rumusnya itu yaitu M1 C1 T1 dikurang TC, M2 C2 TC dikurang T2 dengan keterangannya itu yaitu M1 itu massa benda satu, temperatur lebih tinggi, suhunya itu lebih tinggi. M2 massa benda 2, temperatur lebih rendah. C1 kalor jenis 1, C2 kalor jenis 2, TC merupakan suhu campuran. Nah, ini yang mau dicari.
suhu campuran antara kedua zat. T1 itu temperatur 1, T2 itu temperatur 2. Oh, Jadi gimana? Udah pada melihat ya? Nah ini ya rumus dari aspek itu. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu jika kedua zat dicampurkan maka benda yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan benda yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Nah, jika kedua zat itu, kedua benda itu ya dicampurkan pada titik tertentu akan mengalami suhu yang sama ya. Nah, yang kedua, jumlah kalor yang diserap oleh benda yang suhunya lebih rendah tadi sama dengan kalor yang dilepas oleh benda yang suhunya lebih tinggi ya. Oke, baik. Nah, itu saja. Oh iya, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas ya, satu soal saja. Nah, yaitu jika tolong ditulis ya anak. ya Bu. Nah, jika 75 gram air yang bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, suhu akhir campuran kedua air tersebut adalah, nah itulah tugas yang Ibu berikan. Kita tutup ya pembelajaran hari ini. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata dan kekurangan lainnya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.